Halo hai sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Tentunya pada event SEA Games cukup banyak juga di request tentunya pecatur terbaik wanita Indonesia dari Iren Karisma Sukandar. Dan pada kesempatan ini saya menunjukkan kepada Anda saat menghadapi Women Grandmaster dari Singapura, yaitu Kong Kian Yun. Dan bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Kong Kian Yun memulangkan dengan pion ke-4 dibalas E5 dan kuda ke C3. Ia memilih pembukaan Vena. Kuda ke F6, pion ke D4, pertukaran pion diterima, menteri memukul kembali, lalu kuda ke C6 mengancam menteri, menteri ke D3 dan gajah ke C5 mengaktifkan diri, lalu ke depan mengaktifkan pion, mungkin juga mempersiapkan rokade. Gajah ke F4 saat ini. Dan betul saja rokade, dan di sini putih melakukan juga rokade sayap menteri. Dan kita lihat teman-teman di papan bahwa kedua pemain rokade secara berseberangan yang kita tahu ini akan sangat agresif ke depan. Kuda ke G4 dimainkan, di mana juga langsung mengancam pion memforking ke depan benteng sehingga kuda ke H3, dan kuda juga langsung memukul pion dengan harapan dari Iren Karisma Sukandar bahwa ia unggul pion teman-teman. Dilanjutkan dengan E5 saat ini, maka gajah ke D4. Langsung juga mengancam kuda, juga mengancam pion. Menteri ke G3 saat ini, kita lihat teman-teman, selain juga menambah support terhadap pion, juga mungkin ke depan gajah aktif, tentunya ancaman skakmat, sehingga ketika pion maju, benteng akan hilang. Sehingga gajah saat ini langsung memukul kuda, menteri memukul kembali, lalu menteri ke H4, tentunya mencegah juga menteri kembali, juga teman-teman di sini mengancam gajah. Pion ke G3 mengancam menteri, juga melindungi gajah, juga mempersiapkan fianchetto. Di sini menteri ke E7. Dilanjutkan dengan gajah ke G2, lalu pion ke A5 teman-teman. Iren Karisma Sukandar mencoba men-setup suatu serangan. Raja ke B1 saat ini mengamankan diri langkah propal aktif, dan A4 saat ini. Benteng ke I1 dan B5. Kita lihat teman-teman, di sini menteri ke D2 dimainkan. Sebelumnya apabila dicoba yaitu gajah memukul kuda dengan harapan ke depan unggul pion, masalahnya di sini B4 terlebih dahulu, di mana setelah menteri ke D2 barulah pion memukul gajah, dan kita lihat teman-teman, pion-pion ini ke depan akan menjadi monster dari hitam. Untuk itulah dipilih terlebih dahulu yaitu langsung menteri ke D2, maka dilanjutkan benteng ke A6 saat ini mengaktifkan benteng. Gajah ke D5 dimainkan, juga di masa depan melindungi pion, juga mengancam pion ke depan. Kuda ke D8 dimainkan, mencoba mereposisi diri. Gajah ke G5, di mana juga mengancam menteri, juga mengancam kuda. Di sini menteri salah satu untuk berkembang, salah satu opsi yang disarankan oleh komputer, dipilih Iren, menteri ke D8 sebagai defender tentunya. Gajah ke F6 saat ini, tentunya ini sebuah jebakan teman-teman. Bagaimana hitam untuk merespon langkah ini, dan Iren membuat opsi terbaik kuda ke E6. Sebelumnya apabila langsung bernafsu, misalkan pion memukul gajah, maka jelas ini blunder karena pion memukul pion, ancaman skakmat ke depan, sehingga tentunya juga membuka benteng mengancam menteri. Sehingga wajib benteng memukul pion karena mencegah skakmat, maka benteng memukul menteri, pertukaran di sini pun putih sangat unggul. Untuk itulah teman-teman, Iren Karisma Sukandar memilih kuda ke E6 dan benteng ke E4 saat ini. Bermanuver ke depan, mensupport skakmat, dan saat ini Iren sudah memperhitungkan, mengkalkulasi, dan ia menerima gajah dan apa yang harus dilakukan teman-teman. Dan tepatlah di dalam posisi ini dimainkan menteri ke H6, dan ini sebuah kesalahan yang dimanfaatkan oleh Iren Karisma Sukandar. Di mana di dalam posisi ini bahwa pion terlebih dahulu memukul pion masih bisa cukup sebanding, lalu ke depan mengaktifkan menteri ke depan. Oke, raja wajib ke H8 tentunya membawa benteng ke depan, sehingga benteng ke H4 di mana juga mendukung menteri ancaman skakmat. Benteng ke G8, maka gajah ke E4 ancaman skakmat, memaksa benteng ke G6, maka gajah memukul benteng, pion menerima kembali. Dan kita lihat tidak mungkin juga menteri ya, karena menteri juga akan aktif ke depan mengancam pion juga. Di sini benteng ke F1, dan ini pun masih cukup sebanding dengan juga benteng bersaing dengan kuda dan gajah ke depan. Namun kita akan melihat bedanya teman-teman. Kita kembali.
Di posisi ini Putih memilih langsung Menteri ke H6 sehingga Raja langsung ke H8 membawa benteng sebagai defender ke depan. Benteng ke H4 saat ini ancaman skakmat dan kuda ke G5. Inilah satu-satunya juga untuk mencegah skakmat tentunya. Sehingga pion baru memukul pion, maka apa yang harus dilakukan teman-teman? Tentu benteng ke G8. Dan saat ini gajah G4 tentunya menekan. Kita lihat 3 kali teman-teman. Maka Anda pos PD ini, apa keputusan terbaik dari Iren Karisma Sukandar untuk tetap unggul di posisi ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi menemukan langkah itulah dengan menteri memukul gajah. Ia mengorbankan menterinya. Tentu benteng menerima, maka kuda memukul benteng. Dilanjutkan menteri ke F4 saat ini mengancam kuda dan benteng ke D6. Kita lihat teman-teman, tidak mungkin langsung diterima karena akan benteng memukul benteng skakmat. Benteng ke I1, maka gajah ke B7 juga menambah perlindungan dari kuda, dan tidak mungkin lagi-lagi benteng memukul kuda karena akan ada skak ke depan. Menteri menutup dimakan saja skak, dan setelah itu gajah memukul benteng. Jelas hitam sangat unggul. Dan untuk itulah di dalam posisi ini masih dicoba, yaitu dengan pion ke A3 membuka ruang bagi raja ke depan. Maka benteng saat ini ikut membantu kuda teman-teman. Benteng ke D1 dimainkan dan D6 saat ini. Menteri ke F5 dan benteng ke G5 mengancam menteri juga melindungi pion. Menteri ke F4 dan benteng saat ini memukul pion mengancam menteri. Menteri ke E3, benteng ke D5 lagi-lagi menawarkan. Di sini benteng ke C1 menolak dan benteng ke C5 saat ini. Kita lihat tentunya membuka juga gajah melindungi kuda. Dilanjutkan menteri ke D4 di mana langsung mengepin benteng mungkin ke depan mensupport pion sehingga raja ke G8 simpel melepaskan pinon. Pion ke H4 saat ini, lalu benteng ke F2 menguasai baris kedua, juga ke depan mendukung kuda melakukan skak. Dilanjutkan dengan menteri ke E3 saat ini, mencegah juga rencananya, maka benteng ke F3 teman-teman. Mengancam menteri ke D4 saat ini. Apabila dicoba menerima benteng ini, jelas kuda akan melakukan skak, menteri akan hilang. Oke, untuk itulah di dalam posisi ini, menteri ke D4 dilanjutkan benteng ke C4 teman-teman. Lagi-lagi mengusir menteri ke A7, dan sekarang posisi menteri sudah cukup pasif sehingga dimulai kuda ke D2 skak. Raja berpindah ke A2 dan gajah ke D5 langsung juga ada discover ke depan. Pion ke B3, maka coba teman-teman, apa langkah eksekusi dari Iren Karisma Sukandar di posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi menemukan langkah itulah dengan kuda memukul pion, mengorbankan kuda, dan setelah langkah ini, putih menyerah. Karena apa? Ia menyadari apabila pion menerima maka benteng memukul benteng. Simple, di sini hitam sangat unggul, di mana juga ada ancaman skakmat. Apabila dilanjutkan, raja tentunya ke B2, maka benteng ke C3. Tetap juga ancaman skakmat ke depan, memaksa menteri ke F2, maka gajah memukul pion, dan ke depan juga akan ditukarkan tentunya. Jelas, hitam sangat unggul. Dan kita kembali ada juga opsi kedua, bagaimana jika di dalam posisi ini menteri ke B8 skak, maka simpel saja raja ke G7, menteri memukul pion, maka ada kuda memukul benteng di sini skak. Raja ke A1, kuda kembali ke B3 skak. Apabila raja kembali ke A2, maka benteng memukul pion skak. Raja ke B1, benteng ke C1 skak. Di sini raja berpindah ke B2, benteng ke F2 skak. Tiada pilihan kecuali menteri menutup, benteng memukul menteri, dan ini pun skakmat. Luar biasa teman-teman, bagaimana juga performa dari pecatur kita, Iren Karisma Sukandar. Dan semoga permainan ini bermanfaat bagi kita, dan tentunya mari juga kita doakan, kita support pecatur kita Indonesia, sehingga juga semua atlet yang bertanding di SEA Games dapat memberikan hasil yang terbaik dan juga performa yang terbaik. Dan berikut adalah standing atau peringkat setelah ronde keempat. Permainan masih dipimpin oleh Hoang Thibau dari Vietnam, diikuti Fronda dari Filipina, Foti Kim dari Vietnam, Citra Dewi dari Indonesia, Iren Karisma Sukandar dari Indonesia, Fraina Jinelmai dari Filipina, Tan Li Ting dari Malaysia, Promwang Araya dari Thailand, Gong Kianyun dari Singapura, dan Ajar Putri dari Malaysia. Dan jika kawan-kawan suka dengan konten seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share, serta tekan notifikasinya karena ke depan juga kami akan selalu mengupdate terkait turnamen ini. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.